di Iran udah 6 tahun 7 tahun di Iran, aku bisa nanya ke mereka. Terus orang tua keluarga aku juga tinggal di sini. Adikku kuliah jurusan filsafat di IKU. Adikku satu lagi kuliah jurusan kedokteran di Laukis di Iran juga. Orang tua aku di Teheran. Alhamdulillah nyewa rumah di Teheran ya. Alhamdulillah. Masya Allah. Teheran ini ya, ibu kotanya kan ya? Geografinya Coba pernah dengar itu. Alhamdulillah gitu. Ya pernah dengar aja ya kayaknya. Iya ya, kayaknya juga ini apa ya, mungkin agak asing. Paling dengar di internet tuh ya berita-berita. Kalau kehidupannya sendiri di sana tuh jarang keluar di dunia internasional tuh ya. Kenapa atau gimana tuh? Benar banget, karena di Iran tuh negara di boykot sama negara Barat, Amerika itu boykot. Jadi apa-apa di sini tuh susah banget. Mau transfer duit dari Indonesia ke sini karena maksudnya transfer gitu? Iya, transfer dulu nggak bisa langsung mustaqim, nggak bisa langsung gitu. Harus agak ribet. Tapi selama transfer pernah transfer nggak sih? Ya alhamdulillah sih enggak ya. Kalau aku nggak pernah. Cuma kalau orang alhamdulillah enggak. Ya di sini ini juga bantuan dari orang Kuwait. Jadi ngebantu orang-orang luar negeri yang tinggal di Iran. Jadi mereka ngasih duit per bulan tuh 200 atau 300 cuman. Berarti di Indonesia ini bisa Rp150 sebulan. Jadi itu sangat cukup di sini. 150. Dulu ngeri di boykot, iya. Kayak gitu. Pas revolusi Islam itu zaman Iran tuh king, tapi raja kan. Nah itu sama Amerika tuh dulu dekat banget. Jadi Halo, tes. Suaranya agak hilang di aku aja apa? Ini aku juga hilang. Putus-putus mungkin. Iya. Ini Amerikanya dengar terus ngeboikot nih. Apa ini kalian gitu ya ngomong-ngomong. Di sana itu katanya pakai ini ya, bahasa apa? Bahasa Inggris Farsi. atau bahasa Farsi? Dibantu sama bahasa Farsi. Iya. Halo? Lanjut. Tes. Halo. Oh iya. Sebelumnya Amerika sama Iran tuh temenan pada saat zamannya Shah Pahlavi, zaman kerajaan. Terus ada terus di masa kerajaan itu wah, sepertinya terputus lagi ya. Aku pengen tahu bahasa Farsi itu kayak gimana gitu kan. Nanti kita suruh dia ngomong kali ya. Coba ngomong sedikit lah tentang, maksudnya coba ngomong ke kita bahasa Farsi, pengen tahu sih, penasaran. Iya. Sinyalnya juga diboykot ya. Mic-nya dimatiin. Padahal kita ngobrolnya pakai bahasa Indo.
Ya ini ada Oh, telepon. kenapa? Hotspotnya kan pakai Oh, sempat terputus sih hotspotnya, nggak masalah. jaringan. HP yang It's satu kalau okay. ditelepon ikut mati menurut saya sih. Ya. Dan tadi aku pasti tadi ya. Oh, Syah, zamannya Syah itu Iran sama Amerika mesti temenan. Ada pemerintahnya tuh anjlok banget untuk masalah masyarakat, akhirnya pada demo dan menyarankan revolusi. Akhirnya si siapa Rahbar Imam Khomeini revolusi majuin revolusi 40 tahun yang lalu kalau nggak salah. Bentar ya. Iya, nggak masalah, nggak apa-apa. Oh, jadi dulunya sebenarnya temenan ya sama Amerika, tapi karena ada revolusi ini, Karena revolusi sehingga ini revolusi Islam ini bertentangan sama prinsipnya Amerika. Jadi makanya sekarang Amerika sama Iran bertentangan, dan karena itu akhirnya Iran diboikot sama Amerika. Dan negara lain ikutan memboikot karena tahu sendiri lah Amerika itu super power di dunia. Ya karena diboikot itu kan sendiri menerima, dan pada saat itu Iran bingung nggak bisa ngapa-ngapain, akhirnya nggak ada pemasukan duit, nggak ada apapun yang dari luar nggak bisa masuk ke Iran, kayak mobil misalnya, mobil motor luar. Akhirnya kan itu Iran bikin pabrik sendiri, pabrik mobil sendiri, pabrik motor sendiri, infrastruktur juga bikin sendiri, nggak ada bantuan dari negara manapun. Iran negara boykot tapi negara maju, super power, punya bisa bikin nuklir sendiri, bikin apapun alatnya dari Iran sendiri punya gitu. Bentar. Ini aku mau nanya gitu kan kalau misalnya bikin motor sama mobil sendiri, tahu nggak maksudnya merek motor atau merek mobil di sana apa? Mereknya sini, mereknya ngambil merek luar, merek gitu. Peugeot, cuman udah buatan bukan asli dari Eropanya sendiri. Gitu. Jadi kebanyakan sini mereknya merek Peugeot sama gitu, merek asli Iran. Tapi kalau motor Honda kebanyakan, motor Honda RX King kalau di Indonesia bilang. Soalnya kalau di Indonesia itu kan kadang ada barang-barang ya buatan, ngakunya sih buatan Indonesia, tapi tahu-tahu ada tulisan made in China, made in China. KW ya. Bukan super power, KW super. Ini Masya. harga KW-nya sendiri pun di sini bagus loh. Terus aku pernah dibawain sama orang tuaku sepatu Nike Nike-nya Nike Iran. Masuk KW, cuman jatuhnya kayak asli, dibawa ke Indonesia tuh tetap kayak asli karena emang buatan sini tuh bagus-bagus. Jadi semuanya serba sendiri gitu. Sampai kayak misalnya McD, KFC katanya juga di sana nggak ada gitu ya? McD, KFC itu nggak ada di sini. Kalau makanan luar di sini nggak ada. Buatan Iran. Jadi fast foodnya juga buatan Iran. Wah, fast foodnya apa semua, Masya Allah. Sorry, iya ada. Hawanya dingin. Oke, nggak apa-apa.
Ada yang nanya nih di sana sekarang jam berapa ya? Intermezzo. Sekarang jam Gitu. 4:20. Ya, Jam 4 jam 4 lewat 4:20 menit. oh 4:20. 4:20. Iya, 3,5 jam ya bedanya. Ya. Kalau musim apa namanya? Kalau musim semi sama musim gugur sama musim dingin itu bedanya 3,5 jam. Tapi kalau musim semi sama musim panas bedanya 2,5 jam. Oh iya, kayak Rusia juga gitu ya. Perbedaan, jadi ada perbedaan di cuacanya. Itu kalau misalnya musim panas itu 1 jam lebih cepat. Hmm, 1 jam lebih lambat ya. iya karena lebih cepat ininya nih apa? Perubahan apa? Matahari ya, apa siang dan malamnya. Iya benar. Mumpung ngomongin cuaca juga. Ini kalau di sana angin apalagi satu lagi panas, gugur, semi, salju. salju ya di musim dingin. Kalau musim panas paling panasnya di sini nyampe angka 50 derajat Celcius. Paling panasnya. 50 derajat. Kayak apa itu? Astagfirullah. Goreng telur. Paling dingin minus 20 derajat Celcius. Dan setiap tahun ada salju di sini. Minus berapa? Minus Maaf. 10 derajat. Wah, 10 derajat. Cuman ada beberapa daerah yang tuh apa ya kalau di Indonesia hijauan kayak hutan itu di daerah Sumalnya Iran kita bilangnya. Itu daerah pantai, situ ada pulau. Jadi hawanya kurang lebih kayak di Indonesia lah. Ada hujan juga yang Masya Allah. Oh iya, ada beberapa kawasan ya di sana. iya. Wah. Iya, Tadi Bang. Iya, gimana? iya tadi Kak Zulun mau nanyain itu ya? Ini, penasaran. Bentar. Iya. Kalau ini masalah ini sih, teman gitu. Kalau di sana, Kak Alwi itu pertemanannya gimana? Maksudnya temannya itu banyak atau bisa dihitung dengan jari gitu? Ya lumayan banyak orang Irannya, teman orang Iran banyak. Cuman kebanyakan teman orang luar negeri sih, kayak orang Bangladesh, Pakistan, Sri Lanka, Nigeria, Rusia, Suriah, Arab. Kebanyakan orang Arab sama orang Afgan gitu. Oh, biasanya kalau sama teman-teman ngenalin ini enggak sih? Maksudnya budaya-budaya kita gitu kan? Kayak Iya, makanan atau biasanya pasti. cerita menarik gitu kalau misalnya kita itu promosi makanan-makanan Indonesia. Pasti aku paling promosiin tuh apa nasi Padang. Oke, sip. Menurut aku Responnya gimana responnya? responnya ya terkejut mereka ngeliat makanan kita tuh pedas banget. Sedangkan di Iran tuh nggak setiap makanan di sini nggak ada cabai. Cuman gantinya cabai itu tomat. Cabenya di sini soalnya manis, nggak pedas. Hah? Cabai Iya, apaan? cabai, cabai kayak cabai rawit bentuknya, cuman manis, nggak pedas. Orang Iran tuh nggak suka makanan pedas. Oh, Nggak suka emang makanan pedas di Iran. iya awalnya mungkin heran kok ada makanan menyiksa gitu. Kalau orang Indonesia mungkin karena udah lidahnya lidah cabe jadi
semakin tersisa semakin ya nikmat makanannya. Pedes ya. Makanannya pedas, omongannya juga jadi pedas. Heeh. Oke. Jangan salah nih si Awi ini jago masak loh, katanya suka masakin teman-temannya juga. Iya ya, yang Jangan-jangan teman-teman asrama. nasi padangnya itu buatan Alwi jangan-jangan. Wah, kayaknya keputus lagi nggak? Putus lagi. Halo? Orang sibuk nih, dari telepon terus. Kalau ketumbar atau paprika, waduh, udah banyak aja nih ya cabang perbumbuannya. Kalau gak suka pedes beli cabai Iran ya. Aduh, jauh banget tuh sana. Ada yang bilang ditelepon FBI kayaknya. Aduh. Ada terasi, waduh kalau terasi ini halas nanti langsung masuk sambal. Jadi ketika mereka nyoba sambal terasi, wah hari ini saya suka sambal, nah itu. Aku curiganya sih gitu. Iya, nggak bisa move on nanti mereka. Mereka harus harus nyoba gitu kan. Karena memang harus emang kalau nggak dicoba ya nggak bakal suka. Bener banget. Dan pernah juga kalau nggak salah tuh Awi cerita pernah dibawain Indomie ya. Jadi Indomie Indonesia itu memang sangat cetar membahana di dunia internasional. Bahkan temanku yang di US aja, dia bilang itu sampai berapa dolar tuh harganya, mahal banget, benar-benar mahal banget. Di Iran juga katanya susah buat dapetin Indomie tuh. Indonesia terkenal banget enak dan susah didapetin ya. Aku dapat info dari salah satu YouTuber itu, ya yang paling viral itu ini, yang apa ya? Indomie yang itu loh, yang bentuknya pipi, yang double. Indomie kenapa double? Aslinya goreng kan goreng. Soalnya kan karena porsi satu itu ya, yang itu kan sebenarnya porsinya nanggung. Nah, makanya kan yang viral itu yang itu, karena ya. Bener. Kalau aku sih yang double juga kurang sih, tetap aja. Bungkus. Sekarang itu mie instan Indomie itu jadi bahan konten buat YouTube. Ada lagi yang bungkusnya klasik. Ya ini juga ini enak sih ini mie keriting goreng. Ada lagi yang bungkusnya itu klasik sih. Bungkusnya klasik, kayaknya pernah dengar deh. Lihat nih ya. Bentar deh sinyalnya. Halo? Bang Alwi. Oh iya. Kenapa tadi ada ancaman? Aduh. Jangan-jangan nggak bisa speaker. Berhusnuzon. Halo, ya. Yes, maaf tadi sinyalnya hilang. Oke, nggak apa-apa. Di sini ada beberapa aplikasi emang diblokir, harus pakai VPN baru bisa dibuka. Waduh. Oh iya tuh. Wah, kasih tahu nih teman-teman beneran deh. Banyak banget aplikasi yang diblokir. Coba di sana nggak bisa dipakai. Kecuali tadi aslinya yang diblokir itu ada YouTube, Facebook, Twitter, lagi sih. TikTok, Twitter, YouTube, Facebook, dan aplikasi yang tidak terlalu berguna
untuk kehidupan itu banyak di blokir, harus pakai VPN baru bisa. Hmm. Gitu ya. Iya, Wah. ini. Terus karena kemarin Telegram juga kan ya? oh iya, Telegram juga diblokir karena harus pakai proxy baru bisa dibuka. Terus kemarin ada kasus yang lagi viral sekarang ini, Oke. dan di dalam Iran tuh demo kasus itu, akhirnya WhatsApp, Instagram, Google Play Store, App Store diblokir juga. Kasus Jadi apa? mau Kasus yang apa? Kasus yang mana tuh? Kasus yang perempuan yang nggak pakai hijab dibunuh itu. Iya. Oh iya itu gimana sih? Itu kita juga kayak tiba-tiba hilang aja beritanya. Selesai aja gitu. Iya Iya, nggak sih kan kemarin? kita di sini butuh pemerintah ngambil inisiatif untuk memblokir internet yang bisa menyebarkan video kayak Instagram, WhatsApp itu diblokir, harus pakai VPN sekarang itu pun. Karena masalah ini masalah dalam Iran ya sebenarnya, bukan urusan negara luar. Terusnya orang Irannya sendiri yang harus menyelesaikan masalah ini. Karena di Iran tuh kan setelah revolusi Islam ada peraturan yang mewajibkan menggunakan hijab untuk perempuan. Bahkan di sini kalau ketahuan pacaran juga di jalan itu ditangkepin, dimasukin ke hauza. Jadi dijelasin kalau misalnya di Islam tuh hukumnya dosa kalau nggak pakai kerudung apa segala macam. Oh Jadi, iya tuh, Masya Allah ya, peraturan hijab. bahkan kemarin pas aku dari Indonesia ke Iran itu, pas di pesawat itu, pas masih di pesawat, pas sudah masuk wilayah Iran, diumumin kalau kita udah memasuki wilayah negara Islam Iran yang berkewajiban untuk berhijab. Jadi di pesawat itu pada pakai hijab sebelum turun. Bahkan ada yang nggak punya dikasih sama pramugaranya. Oh. Oke. Yang Itu non-muslim masih juga harus pesawat sebelum hijab nih, turun. ada yang nanya. Apa? Yang non-muslim juga harus pakai hijab? Iya, yang non muslim sekalipun harus pakai hijab. Karena hijab itu gimana ya? Bagus sebenarnya untuk menghindari sesuatu pelecehan seksual apa segala macam. Ya, ngelihat negara-negara lain, negara Amerika, negara luar itu angka pelecehan seksualnya tuh tinggi banget kan. Di Islam juga diajarin untuk berhijab, menghindari hal yang tidak diinginkan. Karena itu di sini angka pelecehan seksual sangat kecil. Suaranya gue putus-putus ya, kayaknya terakhir di ujung tadi. Yang dengar ini, maksudnya di sana itu ya pelecehan pelecehan itulah itu ini sedikit ya Bang Alwi. Nah, ya mungkin itu karena ini sih ya, mungkin dari sistem di negaranya ya memang sangat ketat untuk melindungi warga-warganya. Seperti itu Iya, sih. Cuma ini aku penasaran tadi kan kalau misalnya yang non muslim juga pakai hijab, itu kira-kira dari aturannya itu ada pembeda nggak antara yang mana muslim mana yang bukan? Pembeda gimana maksudnya nih?
Maksudnya kan ada yang bukan muslim diminta pakai hijab juga nggak? Iya, pakai. Iya, heeh. Tapi kan istilahnya kan kalau identitas muslim itu kan biasanya kan kita taunya nutup aurat, pakai hijab dan sangat ini ya, sangat khas gitu kan diatur gitu kan cara nutupnya gitu kan batasan-batasannya. Nah, tapi kalau misalnya yang di sana itu maksudnya ada takaran, maksudnya ya bentuk hijabnya itu ada pembeda nggak antara yang bukan muslim sama yang muslim? Enggak, sama aja Sama karena aja ya? mereka mereka juga yang pakai hijab tuh style, ada yang setengah rambutnya kelihatan ke depan. Jadi hijab Oh. tuh buat nutupin badan aja, nggak jangan sampai kelihatan keluar gitu. Hijab tuh kan nggak cuma di rambut doang, seluruh badan menutupi aurat. Hmm, Dan iya. yang non muslim pun di sini menerima peraturan itu. Oh, menerima peraturan itu yang non muslim pun ya. Iya. Masya Allah. Iya benar. Berarti peraturan-peraturan di sana itu kebanyakan menggunakan syariat Islam gitu, menerapkan peraturan Islam. Benar-benar ya, peraturan Islam diterapkan. Kayak tadi hijab gitu. Mm-mm. Ada lagi misalnya peraturan di sana apa? Yang aku tahu sih yang viral ya itu aja, peraturan yang hijab sama yang dilarang pacaran di muka umum. Walaupun sudah menikah di muka umum, jangan menunjukkan gitu. Oh, Wah, sampai di gitu sini ya. malah Di ini ya. sini kalau nggak promosi nggak afdol. Ya karena walaupun udah nikah, kalau misalnya kita eh, menunjukkan di muka umum, akhirnya kan yang anak kecil yang lihat berpikiran untuk melakukan hal yang sama yang orang dewasa lakukan kan. Iya, Ini iya. dijaga banget gitu. Masya Benar. Allah. Ya. Wah, ini ada yang nanya, Orang berarti nggak ada riba dong ya untuk di muamalahnya di sana. riba Mm-mm. nggak ada. Wah, nggak ada. Waduh, wah, mantap juga nih. Keren. Iya, Masya Allah. Banknya juga di sini bagus, nggak ada sistem bunga-bungaan. Di sini nggak ada. Kalau Alwi sendiri punya rekening di sana? Punya, alhamdulillah. Oh, nama banknya apa? Di sini banknya Bank Tejarat, Bank Saderat, Bank Mili. Oh, Oh, memang Iran punya gitu ya, Iran sendiri. bank khas di sana. Iya, di sini nggak ada bank luar. Makanya kalau ini juga agak sulit. Ini itu ke bank Iran langsung, Bank Mili. Bank Mili itu asli punya Iran. Ini bank pusat. Masya Allah. Ngomongin bank, jadi aku ingat tentang uang nih. Karena dengar tuh di sana serba murah banget. Kalau di compare sama negara lain, bahkan tuh kayak kita tercengang-cengang sih, khususnya harga misalnya listrik, gas, atau kayak bensin yang sekarang lagi hype banget nih pada demo. Di sana kayak gimana tuh untuk kehidupan Ini ekonominya? suaranya kecil banget. Hah? Oh, Bang Zunun ngomong kah? Enggak, aku enggak ngomong. Aku lagi baca chat. Oh iya, oke.
Ini bentar, ini Bang Alwi itu asli mana sih? Oh Aku iya ya, asli Indonesianya asli mana? Aku dengar ada se ini jangan-jangan orang Jawa. aku asli orang Madura. Oh, Madura. Ya. Saya suaranya kecil. Halo, tes. Tes. Aman kan? Kecil bisa. Aku masuk lagi. Oke, orang Madura. Iya benar Madura. Tuh di chat juga ada yang nanya gitu kan, di sana kondisi anime ada atau enggak? Apakah diputar di TV atau dibatasi juga terkait dengan penyiaran? Aku pernah lihat sih anime yang di-dub bahasa Arab gitu sama subtitlenya juga. Cuma nggak tahu kalau Aku misalnya. nemu juga di YouTube itu kan. Ya kadang iseng nyari gitu kan. Anime apa misalnya bahasa Arab, Malaysia. Itu kadang ada tuh. Jadi kocak ya. Jadi vibes-nya berbeda. Nah ini suaranya baru gede. Oke. Tadi nanya mas harga ya. Kehidupan perekonomiannya tuh ditanya tuh tadi bensin 1 liter ada yang nanya harganya berapa. Kalau bensin di sini kalau pakai di sini mata uangnya itu tuman sama rial. Cuman tulisannya rial dibacanya tuman. Kalau misalnya rial, misalnya 1000 agak ribet misalnya. Tuman. Ya. Jadi satu liter bensin itu aku awal datang 2019 itu 1 liter 1000 tuman. 1000 tuman itu dolar 10.000. Rupiah 1 liter bensin. 400 perak. 400 rupiah. Iya, 400 rupiah seliter. Oh. Wah. Waduh. Ini mau keliling-keliling kemana aja nih? Udah, gas. Nah, ini ada yang menarik nih. Nih, apakah bensin di sana ada kelas kayak Pertalite atau Pertamax? Bener. Ya, sini satu jenis. Oh, satu jenis. Iya, sumber dayanya kan emang asli sumber dayanya Iran tuh bensin, gas, listrik. Sini bensin murah, cuman 500 perak. Sekarang naik sudah 1.500 rupiah. Apa tuh 1.500? 1.500 bensin. Wah. Ya masih murah banget. Kita nggak ngaruh sih kalau naik itu naik gitu. Ya nggak apa-apa, bisa kok, masih bisa nggak apa-apa ya. Kami rela ikhlas. Tahu awal aku datang itu tahun 2019 itu lagi parah-parahnya demo masalah bensin naik. Jadi waktu itu aku nanya bensin berapa, naik 1.000, naik 2.000 dari 3.000. Itu demo sampai 2 minggu internet dimatiin karena demo. Astaga. Cuman karena naik 2.000. Aku bilang, Allah, coba ente ke Indonesia gimana bensin mobil. Respon mereka gimana kalau misalnya tahu di Indonesia harga bensinnya gimana? Karena ya mereka kaget, bensin hal itu. Oh, berarti emang negara ente orang-orang kaya semua bisa beli bensin. Teman-teman itu harus bersyukur meskipun kita itu murung-murung tapi kita itu sebenarnya kaya. Lebih murah dari air katanya. Gas
gas itu sebulannya 1 bulan ya. 1 bulan itu 500 perak rupiah. Waduh. Gas buat masak 500 perak. Wah, emak gue suka nih kayaknya. Wah, 500 Karena perak cuy. sumber dayanya asli sumber daya Iran tuh dari situ, gas, bensin, listrik. Oh iya, Karena listrik juga tuh. Wah, listrik di sini sebulan 6.000. Wih, sama di air. berapa tuh? Air gak 5.000, 6.000 segitu kurang lebih sebulan. Rp5.000 perak. Iya, Air bersih gitu. Katanya juga airnya langsung minum ya? iya, airnya langsung minum dari kerannya. Dari keran langsung minum. Iya. Masya Di sini Allah. aku heran, di sini negara Iran tuh negara kering air. Kering loh. Jangan salah, di Iran tuh kering airnya. Bahkan kemarin sempat 2 sampai 3 bulan air di daerahku mati. Kayaknya kolam renang sampai sekarang masih ditutup karena nggak ada air. Cuman tetap air murah di sini. Sebulan 5.000. Coba di Indonesia yang banyak airnya berapa harganya 1 galon? Wah, 20.000 ya, yang aqua noh. Galon itu udah berapa kali sebulan kita ganti? Iya, di sini sebulan 5.000. 5.000 perak. Masya Aku isi Allah. ulang itu 42. Iya Isi kan, isi ulang. ulangnya ada. Isi ulang Oh, 42.000, tapi itu 3 galon. beuh. Ini di sini emang untuk kehidupan itu murah. Cuman awal-awal aku datang harga yang lain juga kayak ayam, telur itu murah. Cuma karena sekarang dolar naik, aku awal datang 2019 itu dolar itu 10.000, sekarang udah 36.000 tuman $1. Jadi harga ikut melonjak semua. Cuma kalau dibanding sama Indonesia masih murah harga. Dengan ini juga ya, apa, negaranya juga kepada orang miskin atau apa tuh katanya ada banyak bantuan-bantuan gitu kan? Kemarin waktu corona itu kan lockdown kan ya. Jadi orang-orang dari pemerintah tuh ngasih bantuan ke orang-orang fakir miskin yang ada di Iran itu per orangnya tuh 6 juta tuman. Berarti kalau ke Indonesia ini bisa 3 juta rupiah per bulan. Oh. 3 Bayangin juta buat orang itu udah auto ya dikasih pas pandemi. Iya. Masya Allah. Bayangin negara diboikot, tapi utang negara juga nggak punya utang negara. Dia malah Iran tuh ngebantu negara-negara yang kayak negara Afghanistan, Suriah, negara perang Palestina juga dibantu. Khidmatnya ke negara luar yang butuh bantuan tuh besar banget. Wah. Padahal kita taunya cuma katanya ada perang lah atau ada apa gitu ya, kita taunya di luar sini nih. Iya, untuk nyari informasi berita yang benar itu ya kadang agak susah sih kalau misalnya ya kan kita butuh hati-hati, apalagi kan di sana itu kan ya itu yang sampai diceritain tadi itu banyak boykot itu kan sampai ya ada beberapa yang dibatasi gitu. Iya. Jadi karena yang aku dengar sebelum ke Iran juga aku tahunya di berita online bilang di Iran tuh ada perang, nggak aman apa. Tapi aku datang sini aman, tentram, nggak ada perang sama sekali. Dan ternyata yang mereka maksud perang itu
perang yang di luar negara, di negara Irak, di negara Suriah itu, nah orang Iran tuh datang ngebantu negara-negara yang sedang berang gitu. Tapi yang dibilang di internet, negara Iran yang berperang di dalam negara. Kayak kemarin apa kasusnya Qasim Sulaimani kalau kalian dengar. Halo, 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 iya. halo. kalau kalian dengar kasusnya Qasim Sulaimani kemarin yang tahun 2000 awal tahun 2020 kalau nggak salah. Aku malah ini sih nggak ngikuti. Jadi gimana tuh Kayak kasusnya? gimana tuh? Kayak gimana? Itu rame juga itu di seluruh dunia rame itu. Jadi Qasim Sulaimani diundang ke Irak untuk membantu apa sama Amerika. Terus tiba-tiba ada bom datang. Amerika yang bom. Terus di internet dibilangnya di bomnya di dalam negara Iran. Aslinya bukan di Iran, di Irak Oh. yang kena. Bomnya tuh di Irak. Karena Amerika nggak berani masuk Iran. Mereka kan pengecut, nggak berani masuk Iran. Waduh, gitu Amerika dia. tuh Amerika tuh dari dulu yang ngancem Iran mau ngirim nuklir ke Iran. Sekarang nggak pernah. Gitu. Amerika tuh berani sama negara-negara lain kecuali Iran. Kan Iran super power, Oh. powernya gede. Nah, kenapa? Iran berpegang tangan sama Islam, sama Nabi Muhammad. Jadi dibantu. Negara kecil loh Iran nih jatuhnya. Tuh sampai ada yang bilang sampai suka-suka apa ketukar Iran sama Irak. Aku juga dulu ya sering gitu kalau dengar Iran sama Irak itu kadang suka ketukar-ketukar. Iya, paham aku. Aku juga pas masih kecil Iran di Irak suka suka. Wah. Iya ya, jadi berarti memang beda banget ya dengan Irak dengan di Iran sendiri. Padahal tetanggaan tuh berdua. Iya. Tetanggaan banget. Dan Irak jadi bagus sekarang kan dibantu sama orang Iran. Kalau nggak dulu kalau sampai sekarang masih dipegang Amerika kan hancur. Irak. Cuma karena orang Irak percaya sama Iran, ya sampai sekarang masih damai-damai aja. Walaupun masih ada perang. Iya benar-benar. Iya. Ini terkait Apa? ini sih Alwi sendiri. Alwi sendiri ketika ya ini sih aku pengen tahu gitu kan culture shocknya yang pertama kali Alwi rasakan gitu kan pertama kali ke Iran itu kayak gimana sih? Ya aku ya pertama kali pas ke Iran tuh yang kagetnya pas di pesawat itu yang diumumin harus pakai hijab. Itu kan nggak ada negara lain, nggak ada yang bisa gitu. Hatta negara Arab apa Mekah, Madinah kan nggak ada gitu yang bisa yang berani melakukan itu. Oh. Benar. Sama yang kasus itu juga kemarin kan di berita katanya ada aktivis di Iran yang terbunuh apa gimana gitu karena dia nggak pakai hijab. Itu gimana sih klarifikasinya? Kayaknya nggak agak apa ya agak mencurigakan. Kita butuh info ini sih, butuh info ya dari Bang Alwi sendiri.
Ini Kan kalau aku lihat, aku dengar ada tiga opini masalah ini. Yang pertama bilangnya itu si siapa Mas Amin itu keluar nggak pakai hijab, ditangkap sama polisi Iran yang disebut Basiji namanya. Ditangkap, terus di melakukan kekerasan, dibunuh gitu. Itu satu ini nggak sepenuhnya benar. Opini kedua, ini dari pemerintah bilangnya begini. Dari pemerintah bilangnya, terus si Mas Amin ini ketangkep nggak pakai kerudung di luar, habis itu dikirim ke hauza ilmiah, dijelasin itu, terus ternyata si Mas Amin itu punya penyakit kanker otak kalau nggak salah, terus diobatin, dibantu sama daulat. Daulat paham kan maksudnya? Pemerintah maksudnya. Wah, tahu pemerintah tahu. Sudah sempat sembuh, udah berhasil operasi. Beberapa hari setelah itu dia meninggal. Ini opini kedua. Opini ketiga sama kayak yang kedua, cuman latar belakangnya Mas Amin ini dia latar belakang teroris Kurdistan kalau nggak salah namanya. Nah, si dari anggota keluarganya Mas Amin ini takut si Mas Amin ini buka suara, akhirnya ada orang suruhan keluarganya masuk ke rumah sakit membunuh si Mas Amin ini. Bikin gosip yang bilang kalau Mas Amin ini meninggal karena di polisi Iran gitu. padahal dari 3 opini itu nggak ada sama sekali ya yang menunjukkan bahwa dibunuh oleh polisi Iran. Iya, dari 3 opini ini nggak ada yang menunjukkan ada pemaksaan untuk penggunaan hijab. Iya, sampai ada gerakan untuk bebaskan wanita dari hijab gitu loh. Padahal di sana non muslimnya aja terima dengan peraturan itu gitu. Benar. Itu ramai Agenda sekarang sampai sekarang karena itu WhatsApp, Instagram yang biasanya dibuka sampai sekarang belum dibuka. Udah 2 bulan ini. Harus pakai VPN baru bisa buka WhatsApp, Instagram, App Store, Play Store, Google. Nah, Ada yang bilang tuh 3 opini, apakah mungkin itu disengaja untuk propaganda anti hijab? Nah, iya, itu ada propaganda melepas hijab sih, pembebasan. Padahal hijab tuh bagus loh sebenarnya untuk mereka sendiri. benar, iya. Justru syariat Islam yang apa ya, mungkin kita di sini tuh kayak susah banget gitu yang ngedakwahin orang untuk pakai hijab, di sana ya udah auto memang harus gitu tanpa ibaratnya pemerintahnya sendiri yang memberlakukan bagi satu negara itu ya. Nah, karena ada kasus itu kan ada suatu situs di Amerika apa di London gitu yang memberitakan Mas Amin ini dengan melebih-lebihkan. Makanya maka dari itu Iran ngambil keputusan untuk mematikan WhatsApp, Instagram, dan lain kecuali internet yang di dalam Iran tuh kepake kayak Snap, aplikasi Iran lah. Gitu. Oh, kalau untuk edukasi untuk ini tetap ya maksudnya aman insya Allah di sana internet mah ya. Aman. Mungkin kecuali internet luar kayak WhatsApp, Instagram, Play Store. Semuanya. Buzzer. Wah, punya Google sendiri juga lagi janjian.
Google sendiri sih belum ada. Tuh Masih mungkin proses yang bikin. mungkin yang disebut ini ya negara yang mandiri. Ya, Kalau kita di sini ya belum mandiri, mandirinya sendiri-sendiri. Jadi individualis malah. Ya Allah. ya begitu. Internet di Iran gratis. Oh, ada yang nanya nih, internet di Iran gratis. Karena Iya, listrik dan nggak- lain-lainnya sudah murah banget ya. di internet di Iran juga murah. 12 giga 12 giga per bulan itu di sini 30.000 tuman. 50.000 tuman. Berarti 25.000 rupiah. Satu bulan 12. Murah ya. Ya, ada unlimitednya juga, unlimited. Unlimited. Satu bulan unlimited dari jam 1 malam sampai jam 11 siang. Itu 20.000 umat, 10.000 rupiah berarti. Hmm. 10.000 unlimited dari jam 2 sampai dari jam 1 malam sampai jam 11 siang. Kayaknya di sini 500 bulan tuh cukup. Berapa 500? 500 tuman, aku bilang. Tuman berarti 500 250.000. 200.000 ya, 200.000 per bulan. 250.000. 250.000 per bulan. Itu Ya, kayak sudah cukup. itu mah bayar kos kalau di tempatku. Di sini asrama, aku kan beasiswa jadi asrama gratis, buat sekolah juga gratis. Cuman kalau makan aku bayar sendiri. Makan itu per minggunya 30.000 tuman, 15.000 rupiah seminggu. Oke oke oke. Itu dari restoran sekolah. Beli di luar ya mahal. Karena kan restoran sekolah tuh subsidi dari pemerintah. Oke oke oke. Nah kalau kalau misalnya ini terkait apa ya? Kalau misalnya ada orang luar ke sana itu perlu visa nggak sih? Oh, perlu banget. Perlu ya. Nah itu visanya kayak gimana gitu kan? Maksudnya ada ya prosedur-prosedurnya yang Bang OTW Ali nih, OTW. Demi menghadapi resesi mungkin sepertinya nih ada yang bilang tuh apakah kita perlu pindah ke sana gitu. Kenapa? Demi menghadapi resesi mungkin kita perlu pindah ke sana nih katanya nih. Ada yang ngomong di chat. Insyaallah. Saya di mana? Iya, tadi ditanyain juga sama Bang Zuna kalau di sana kita turis atau misalnya berkunjung visa gitu, itu gimana tuh? Ya, Apakah sini bisa ramah? perlu visa turis kalau datang, atau visa pelajar juga bisa kerja. Soalnya gini, yang kadang kan mungkin ada saking ketatnya itu kan kadang misalnya kalau ketahuan misalnya misalnya ini contoh misalnya kalau misalnya aku tuh orang terkenal otomatis kan kalau misalnya masuk ke negara orang itu kan kadang kita nggak cuma dilihat dari sisi apa ya ini siapa dari mana pasti kan yang dicek akun media sosial atau misalnya kayak kayak gitu ada nggak sih di sana? Nggak ada sih kayaknya. Oh nggak ada ya? Belum pernah dengar. Itu aman aja, tinggal visa susah dan harga pesawat karena dolar naik sini jadi mahal banget. Kalau nggak salah $1.500 satu taraf, satu kali pergi. $1.500. 13 jutaan.
Berapa juta? Lebih Lebih ya? lebih. Ya, 20 juta rupiah lah, kurang lebih. Dan juga pesawatnya nggak langsung ke Iran, transit dulu. Nggak di Malaysia, Thailand, atau transit di Turki. Transit di Thailand, Turki. Oh. Ada tiga tempat ya tempat transitnya. Lebih seringnya ke Turki, lebih dekat Oh, soalnya lebih ke dekat ya Turki. Oh. Oke, bisa oke. Turki, bisa Doha, bisa Thailand, bisa Dubai, Malaysia juga. Cuma nggak ada yang langsung pesawat langsung. Soalnya ini dengar ceritanya dari Bang Alwi nih. Ini malah ngehalu pindah negara. Karena mungkin ya kalau di Iran mungkin ya baru aku juga serius baru tahu kalau ternyata murahnya itu semurah itu kalau misalnya biaya hidup gitu kan. Nah ini satu lagi nih aku pengen tahu gitu kan dari Bang Alwi sendiri itu ketika di sana itu pernah ngerasain ini enggak sih ya kayak ada konflik gitu kan antara di Indonesia sama di sana itu pernah singgungan nggak sih terkait ya mungkin masalah-masalah yang agak sensitif entah itu mungkin beda pemahaman atau gimana itu pernah nggak sih Gimana di Indonesianya? di sana di Iran? Masalah Syiah dan Sunni. Iya itu. Sini biasa aja Sunni Syiah sini bersatu, bahkan sholat berjamaah bareng Sunni Syiah. Ada yang lurus, ada yang sedekap, ada tidak ada pertikaian sama sekali. Walaupun di sini berbeda pemahaman, tapi dari sini bersatu. Kenapa? Pemahaman kita ya pemahaman kita. Paham kan maksud aku? Iya paham paham paham. Oke Di oke sini nggak oke. ada. Ya walaupun aku tahu di Syiah sahabat-sahabat Nabi itu dilaknat. Untuk Karena ini memang karena setauku itu kan istilahnya hanya apa ya oknum terus ya mungkin ya kelompok kecil gitu kan sehingga bukan sampai mayoritas atau gimana. Aku sih taunya seperti itu. yang di Indonesia itu dikabarinnya apa orang-orang minoritas di Iran tuh di apa di dicaci maki, dipermudah. Sebenarnya enggak kayak gitu. Aslinya Sunni dan Syiah di sini damai, nggak ada perseteruan. Bahkan di sini Syiah di sini menghormati orang Sunni minoritas yang ada di Iran. Ya orang Sunni kan percaya sama sahabat-sahabat Nabi. Di sini dibikinin masjidnya khusus untuk sahabat Nabi. Wah, malah mereka hidup damai bersamaan ya. Di sini kitanya yang ribut. Padahal Bingung. Di Indonesia Syiah itu minoritas. Cuman untuk orang Syiah hidup di Indonesia itu susah. Diganggu sana sini. Sedangkan di Iran Sunni yang minoritas di sini sangat dihormati. Mungkin Tidak karena ini ya efek media sosial mungkin. Jadi kan saking kita kan dibanjiri informasi habis itu ya kita nggak bisa ngontrol referensi-referensi itu akhirnya ya kalau udah jadi referensi ya agak susah untuk merubah itu. Indonesia kan yang melebih-lebihkan, mereka memberitakan apa yang di negara orang
lain tapi mereka tidak melihat langsung gitu. Dia memberitakan aja hoax. Wah, ngeri banget juga ya itu kalau hoax itu. Nih, Masya Allah nih ada komennya Kingscat di sini, kita udah diajarin buat ngeributin sholat subuh pakai kunut apa enggak. Jadi ya gitu gampang dikompori. Terlatih. Wah, benar ya. Kita harus banyak berkaca kepada negara-negara Islam yang lain. Di sendiri pun walaupun di sini ada orang Kristen di sini dihormati. Gak cuma yang beda mazhab, yang beda agama aja dihormati, masa yang satu sesama Islam walaupun agama kita hormati. Gitu dong. Kita harus menghormati, kita sesama manusia. Terserah dia mau mempercayai mana. Kan tergantung orang. Kita nggak bisa ngatur dia mau ikut kepercayaan kita dong. Harus dia yang nentuin kepercayaan dia sendiri. Oke. Wah, Masya Allah ya, kita baru tahu juga nih informasi ini ya. Wah, banyak nih komen teman-teman. Malah sampai ke Swiss segala. Masya Allah. Tes halo. Suara aku masuk kah? Iya. Oh iya ya, sorry. Sorry tadi sempat hilang. Lupa ada bahas Swiss. Jadi malah wah, Masya Allah, nggak kerasa banget juga ini ya. Udah hampir jam 9. Sorry, ini ada yang nanya. ISIS bukan Syiah. Oh iya. Oh jadi gimana? ISIS itu golongan Amerika yang buat teroris yang sengaja menggunakan nama Islam untuk bikin nama Islam itu rusak. Itu ISIS. Visi dan misi ISIS ya itu. Yang buat. Ya. Kenapa dibilang ISIS Syiah? Siapa yang bilang ISIS itu Syiah? Internet. Siapa? Amerika. Karena visi misi tujuannya emang itu memperpecah belahkan Islam. Iya, ini di Indonesia aja kena dampaknya kan, jadi banyak fitnah gitu kan. Iya. Gitu. Kepanjangannya ISIS ada Syiahnya. Iya, justru kan kalau misalnya kita mau memfitnah orang, masa kita pakai nama kita sendiri? Ya kan pasti kita pasti ibaratnya black campaign itu mengatakan ini kampanye hitamnya orang lain kan. Jadi dibikin nama-namanya Islam, namanya Syiah gitu ya. Amerika ini membuat narasi, subhanallah. Ya, itu teroris yang di Afghanistan, Taliban, emang nggak mau bawa nama Islam. Bawa nama Islam, tapi apa yang mereka lakukan? Pembunuhan di mana-mana. Taliban Afghanistan. Emang tujuan mereka tuh memperpecah belah Islam. Iya. Ini ada yang tanya nih, kasihan banget dari tadi. Bagaimana dengan acara televisi di sana? Di sini acara televisinya sangat ramah, bagus, nggak ada percintaan apa segala macam. Justru ke Islami, masa hafiz Quran apa
doa-doa setiap subuh, setiap maghrib itu ada doa-doa. Untuk anak-anak ada TV khusus anak-anak. Terus ada TV Om Muzes itu pelajaran. Jadi TV itu channel khusus pelajaran kimia, fisika. Gak ada sini yang namanya sinetron. Ada juga channel khusus film film luar negeri ditayangin. Cuman didubbing ke bahasa Persia, sama hal yang berbau seksual itu disensor. Oh, disensor ya. Oh, iya soalnya nggak ini kan Jadi nggak pantas. dihilangin. Adegan itu dihilangin, nggak ditayangin gitu. Oke. Ini tadi pas di awal tadi sebelum mulai itu kan pengen tahu gitu kan, Bang Alwi coba ngomong pakai bahasa Farsi. Salam baca Hubi Salamati. Bahasa Farsi itu agak mirip sama Indonesia dikit-dikit. Kayak misalnya cek kabar itu apa kabar. Oh. Cuma apa ya? Bace apa tuh? bocah. Oh, bocah. Iya, mirip ya. Mirip. Wah, kalau mau ngebully orang nih bisa nih baca. Baca lu. Iya, baca lu ya benar ya. Baca FF. Aduh. Ya. Di ini kayak bahasa Arab. Kalau di bahasa Arab, kalau di bahasa Persia itu ada 5 huruf tambahan. Itu ada G, P, Z sama C tambahannya. Ada 4 tambahan. Kalau di bahasa Arab nggak ada G, nggak ada C, nggak ada P apa. Sama bahasa Iran juga nggak pakai harokat. Oke. Ya, mirip Urdu nggak sih itu? Ada yang nanya. Farsi sama Urdu. Farsi sama Urdu mirip-mirip, nggak jauh beda. Wih, ternyata mirip-mirip. Sabi lah nih agak mirip Melayu juga ya jadinya. Iya, kayak Malaysia sama Indonesia, Melayu sama Indonesia gitu. Itu Farsi sama Afghanistan. Farsinya Afgan sama bahasa Farsinya Iran juga beda loh, kayak Melayu sama Indonesia itu. Bukan beda dalam bahasa ya. Lajehnya yang beda. Lajeh, tahu kan apa tuh? Lajeh itu apa bahasa Indonesia ya? Kayak nada bicaranya gitu loh. Kayak aksen, dialek. Logat. Iya benar-benar. Ada logat Jawa, ada logat Madura. Gitu. Oh, ada juga ternyata. Oke. Dan di Iran tuh gak cuma bahasa Farsi doang adanya. Bahasa ibunya bahasa Persia. Cuman bahasa daerahnya tuh kayak ada bahasa Kurdistan, ada bahasa Turki, ada bahasa Luristan, bahasa Arab juga ada di sini. Cuma nggak terlalu banyak kayak Indonesia. Indonesia kan 700 bahasa kita punya. Bahasa lokal daerah ya. Insyaallah. Yeah. Wah. Kalau ininya jalan-jalannya di sana
wisata, aduh saya emang nyarinya tuh nyarinya kalau negara itu kayak pengennya aduh jalan-jalannya tempat wisatanya apa gitu. Yang bisa inilah, Atau yang bisa ziarah. di foto-foto terus masuk Instagram. Oh ya, kalau di sana itu foto-foto itu ada aturannya nggak sih? Enggak, rasanya. Oh, bebas aja. Cuma Oh, kalau mungkin di mungkin mungkin karena udah dibatasi di medsos mungkin ya. dalam apa kalau di dalam haram haram tuh apa sih namanya haram di Indonesia? Kayak kuburannya sesuatu kuburannya para imam gitu, itu nggak boleh di dalamnya nggak boleh foto. Oh. Oh Sini nggak boleh ada foto di. Imam Reza, ada haramnya Sayyidah Fatimah Suma. Aku pengen bilang lagi sesuatu masalah Sunni dan ini. Apa tuh? Di ini ya di hukum itu ada haramnya Sayyidah Fatimah Maksumah, bukan Sayyidah Fatimah, ya, paham lah. Nah, ada haramnya Imam Reza. Di Sunni aku nggak bisa bilang sih. Cuman orang-orang Sunni sendiri pun datang hadir uh, di kuburan itu untuk ziarah minta doa. Yang karena sebenarnya imam-imam itu bukan punya Syiahnya doang dong, punya kita semua, punya orang Islam. Punya Allah gitu. Semuanya punya Allah. Nah, benar. Semua orang bisa datang untuk gitu. Ya ini sih biasanya kalau udah masuk pembahasan itu agak berat. Berat. Aku juga bukan ustadz yang bisa orang yang kepo-kepo gitu kan. Oh, masih butuh sih. Iya begitu. Tadi ada yang nanya di Iran ada bioskop. Ada film luar khusus film Iran. Waduh, pencinta Avenger udah kecewa nih. Udah khusus film Iran aja di situ. Oh, khusus film Iran. Terus ini ada hijab pemisah gitu antara laki-laki perempuan atau kayak gimana? Misalnya penasaran pengen tahu tuh. Teknisnya gitu di sana. Di sini semuanya dipisah, cewek sama cowok dipisah. Mau kolam renang hari ini khusus cewek, ini khusus cowok gitu. Per hari ganti-ganti. Oh, beda hari. Gak bisa bareng cewek sama cowok. Maupun itu sekeluarga itu nggak bisa, harus bisa. Itu kolam renang. Terus gym, tempat olahraga lain juga gitu sistemnya per hari. Misalnya ini cowok, besoknya cewek, besoknya lagi cowok gitu. Terus SMP, SD, dari TK cewek sama cowok itu udah dipisah sekolahnya. Ini sekolah khusus cewek, khusus cowok dipisah dari TK. Dari TK bisa cewek sama cowok. TK, SD, SMP, SMA. Pas di kuliah baru disatuin cewek cowok. Udah tersistem kayak gitu ya. Masya Allah. Bahkan restoran sekalipun dipisah. Di tempat makan.
Iya, cewek sama cowok dipisah. Saking menghormatinya wanita dan menghindari pelecehan seksual gitu, dipisah cewek sama cowok. Benar ya. Masya Allah. Sampai wah, ini penerapannya keren sih. Itu ada kata Kak Nabil, keren. Wih, Di iya. Indonesia perlu nggak kayak gitu? Enggak. Indonesia ya, Ini susah lah. Ya mungkin karena ya pokoknya gitulah. ya kondangan aja kalau walimah mau syar'i itu, waduh. Terus aku mau bilang masalah pernikahan juga di sini. Pernikahan ada sistem percobaan. Jadi 1 tahun sebelum resepsi kita akad nikah. Udah, jadi kayak pacaran tapi sistem Islam gitu. Udah halal ya. Jadi Masya Allah. 1 tahun itu sebelum resepsi kita akad percobaan, jadi kayak PDKT-nya gitu. Tapi 1 tahun itu nggak boleh hubungan seksual. Setelah resepsi baru boleh hubungan seksual. 1 tahun. Tapi itu ini udah akad. Udah akad. Udah akad ya. Oh. Udah akad. Jadi pacaran tapi udah akad. Udah boleh teleponan, pegangan tangan. Cuman hubungan seksual masih belum boleh. Sampai setelah resepsi itu diperbolehkan. Gitu. Oh. Bisa tahu itu perkenalan untuk percobaan gitu. Setahun ya? Bergerak Oh. setahun. Nggak, Waduh. soalnya gini, aku tuh pernah diceritain sama temanku, ya jadi temanku itu kan dia nikah. Pas awal-awal nikah itu ini diminta sama gurunya, sama ustadznya, mas main ke rumah gitu kan. Nah, terus dia cerita gitu kan, kalau bisa nanti kalau misalnya mau punya anak keturunan, jaraknya setahun. Jadi di tahun kedua aku punya keturunan, katanya sih gitu, kata ustadz temanku gitu kan. Nah itu cerita katanya ini alasannya satu sih, untuk ya mungkin karena ini setelah akad itu kan ya memang karena kalau yang syar'inya kan tidak melalui pacaran ya, mungkin untuk persiapan gitu kan. Jadi setahun itu persiapan, saling mengenal gitu kan. Jadi mungkin yang disebut ini mungkin ya taruh setelah akad itu mungkin yang pacaran setelah. Tahu pada gangguan. Gimana Oh iya ya. Lanjut. Iya seperti itu. Iya, karena di sini juga setelah akad itu gak boleh tinggal satu rumah di sini. Cuma boleh teleponan. Ini kena jadi sebatas PDKT-an atau tentang sifat kita masing-masing. Setelah itu baru akad, baru resepsi. Nah, resepsinya juga beda. Cewek sama cowok pisah. Jadi resepsi cewek satu waktu. Jadi gedungnya tuh ada bukan gedung sih, kayak villa gitu jatuhnya. Yang di samping cowok khusus cowok, samping sini khusus cewek. Nah, resepsi itu cewek sama cewek semua, cowok nggak boleh masuk. Nah, di situ ada joget, nggak pakai kerudung, pakai baju orang Eropa gimana sih kalau nikahan gitu. Cuman khusus cewek, cowok beda lagi. Cowoknya juga joget-joget, tapi khusus cowok doang gitu. Bisa. Oh gitu. Kalau di Indonesia kan nyampur. Di Indonesia meresahkan. Jadi
harus pakai kerudung kan kalau di Indonesia. Kalau ini enggak. Jadi dari rumah siap-siap terus pakai codur, sampai itu codurnya dibuka. Pakai baju Eropa kayak Eropa gitu. Itu resepsinya gitu. Cuman kok nggak boleh masuk sama sekali, ditutup, dari luar nggak kelihatan. Bener-bener khusus cewek sama cowok bisa gitu. Oke, ya terima kasih Bang Alwi ya atas sharing-sharingnya. Ya menarik lah, maksudnya kita dapat informasi-informasi ya cukup ya menambah ini sih ya, wawasan. Jujur aku ya nggak tahu sih kondisi di sana itu seperti apa. Barangkali mungkin Kak Lila atau Bang Alwi mau ada ya tambahan? Wah, saya udah overload informasi, Masya Allah. Tinggal ditunggu aja lah duit tiketnya ke sana. Ya, geng Madani mau ziarah gitu mungkin ke Haram Sayyidah Fatimah atau misalnya sekedar berkunjung aja kali ya. Masya Allah. Kalau pesennya Awi ini buat teman-teman gitu, misalnya ada bukan pesan Indomie ini ya, dosa lagi. Aduh. Iya, gimana kalau buat teman-teman yang ada di Indonesia di sini? Ya, pesanku aja gitu. Misalnya ngelihat ada berita yang masuk itu yang kalian lihat masalah Iran atau negara lain, jangan langsung percaya, harus dikonfirmasi dulu itu berita benar apa enggak gitu aja. Karena kebanyakan berita yang masuk tuh berita masalah negara Iran gitu. Masya Allah, oke gitu ya pesannya. Jangan langsung percaya berita di media sosial ya teman-teman. Makanya juga mungkin itu yang melatar belakangnya ada pembatasan internet gitu ya, pembatasan aplikasi-aplikasi karena memang banyak kan hoax ya, banyak kan propaganda dan pesanan-pesanan gitu ya dari superpower adidaya ini gitu. Kalau Bang Zunun ya ada juga pesan-pesan nggak buat kita semua? Iya. Iya kurang lebih sama sih. Maksudnya gini, kita itu kadang ya mungkin kalau Gen Z atau milenial itu kan ya mungkin karena sudah terbanjiri sama informasi yang membludak gitu kan. Akhirnya kita itu lupa gitu kan. Ya ya kalau biasanya sih aku tuh selalu nyaranin gitu kan. Kita kan ya khusus yang muslim gitu kan, sebagai seorang muslim gitu kan yang beriman. Ya coba cek kembali gitu kan Al-Quran kita gitu kan. Ya nggak cuma sekedar baca tapi ya artinya juga jangan lupa dilihat, dibaca gitu. Di situ ada petunjuk gitu kan. Supaya nanti ketika kita itu ya bermasyarakat gitu kan, bernegara gitu kan. Ketemu sama orang-orang ya mungkin tidak sepaham sama kita atau mungkin berbeda pendapat, kita itu bisa apa ya? Kokoh gitu, maksudnya tidak apa ya, nggak terlalu barbar atau jadi apa ya, kayak dikit-dikit, oh ini salah Sumbu ini salah pendek gitu, ya. sumbu pendek itu. Nah itu, iya intinya kita harus bisa pandai-pandailah mengendalikan diri. Jadi seperti itu. Masya Allah, wah kita bener nih ya, kita kebanjiran fakta mengenai Iran gitu ya, dan untuk muhasabah ke diri kita sendiri juga gitu. Ternyata alhamdulillah ya ada negara yang menerapkan syariat Islam, bahkan yang kita juga sudah pelajari saat ngaji gitu ya, tentang bagaimana sih penerapan Islam seharusnya di sebuah negara. Dan pesannya Bang Zun juga tadi ya untuk memilah informasi gitu ya, karena banyak juga yang sebenarnya kurang tepat gitu untuk kita konsumsi. Oke deh teman-teman,
sepertinya waktu juga sudah menunjukkan pukul 9 malam ya di sini. Iya. Oke, makasih banyak ya Bang Awi untuk sharing-sharingnya gitu. Mungkin nanti kapan-kapan tuh jump into the conversation aja nih. Kita di sini juga banyak acara ya Bang Sunun ya di Madanian ini. Wah, rame. Gitu, welcome to Madani. Ntar kalau teman-teman yang lain masih mau tanya-tanya tentang Iran atau bagaimana keadaan di sana, boleh private message atau langsung aja tanya ke Awi gitu. Sip. Iya. Oke, kalau gitu kita tutup aja kali ya Bang Zunun. Iya, tutup aja. Tutup aja. Oke. Okelah. Karena di sini Tapi kan dibuka ya. saya yang buka, jadi saya yang tutup gitu. Yeay, alhamdulillah. Ya, terima kasih Madanians, warga Madani sudah mau join. Kita tutup sharing-sharing talk show kita malam ini dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, kurang lebihnya mohon maaf ya kalau kita ada salah-salah kata, salah omong dan juga salah yang lainnya ya mohon dimaafkan. Ya semoga teman-teman semua sehat gitu kan, dilancarkan rezekinya, dimudahkan urusan-urusannya dan diselesaikan masalahnya oleh Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Ya sampai ketemu lagi di sharing-sharing ya. Kita tunggu event-event Kota Madani lainnya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Makasih teman-teman semuanya. On the next event. Bye-bye.